Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung kembali dalam ibadah online GBT Medan Kota. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu Saudara yang saya yakin dalam keadaan baik, sehat dan diberkati Tuhan. Salam bagi saudara semua yang ada di rumah, yang baru bergabung bersama dengan kami. Mungkin Anda baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Selamat menikmati ibadah online GBT Medan Kota. Saya berdoa kiranya kita semua berada dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini secara spesial kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dengan sebuah pengharapan bahwa janjinya akan penolong dan penghibur, yaitu Roh Kudus akan dicurahkan. Dan secara khusus Bapak Ibu Saudara, hari ini Anda akan dilayani oleh Soul Generation atau teens dari gereja kami, Gereja Bethel Tabernakel di Medan Kota, dan ini adalah pelayanan perdana mereka. Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Dan dalam beberapa saat kita akan mengikuti ibadah online ini, kita akan memulai ibadah online ini, saudara akan diajak nyanyi bersama-sama, saudara akan mendengarkan firman Tuhan, dan saudara akan mendengarkan pengumuman serta akan ditutup di dalam doa. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan baik dan dengan penuh hormat kepada Tuhan, sama seperti ketika kita beribadah di gereja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh luar biasa kemurahan Tuhan akan kita semua, sehingga kita masih diizinkan untuk berkumpul bersama, mengikuti ibadah pada saat ini, walaupun masih melalui online. Puji nama Tuhan, Dia sungguh baik bagi kita semua. Hari ini, khususnya kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya hari ini kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua hanya karena berkat dan kemurahan-Mu bagi kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lagi. Kiranya Engkau memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Hadirlah Engkau dalam setiap hati kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau layak menerima segala pujian yang terbaik dari kami. Kami siap ya Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang pimpin ibadah ini. Amin. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan pengharapan dan kebenaran akan janjinya menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ini berarti bahwa hanya Tuhan Yesus sajalah yang mampu memberikan kepastian hidup kekal dan persekutuan dengan Allah Bapa. Mari kita sorakan haleluya karena Tuhan Yesus ajaib. Kau mati bagi
saatnya kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita serahkan semua hidup kita dalam kekuatan tangan Tuhan. Karena walau Ia telah naik ke surga, Tuhan tak pernah sekalipun meninggalkan kita. Janji Tuhan selalu ajaib dan nyata dalam hidup kita, juga selalu menemani dan menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya sebagai penghibur dan penolong. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kita mau angkat pujian, percaya janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, mohon pimpinan Tuhan, kemurahan Tuhan, supaya kita bisa mengerti firman-Nya dan bisa menghidupinya. Kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi-Mu Allah yang kudus, yang bertahta di sorga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan pelihara kehidupan kami, Tuhan sertai kami. Kami sadar ini bukan karena kelayakan kami, kemampuan kami, tapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian sebagai pernyataan, sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya hal itu menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkaulah yang akan menolong kami semua, baik jemaat-Mu yang mendengarkannya dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan inilah yang menjadi pokok bahasan kita atau tema firman Tuhan pada hari ini, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita membaca sebagai ayat pokok atau ayat pembuka dari Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-19. Markus 16 ayat 19, kita akan perhatikan bersama-sama. Berbunyi demikian firman Tuhan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka demikian, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kenaikan Tuhan Yesus yang mau kita perhatikan, yang mau kita dalami pada hari ini adalah Dia terangkat ke sorga, kemudian duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah merupakan suatu fakta. Artinya peristiwa itu benar terjadi dan penting. Jadi bukan saja benar terjadi tapi penting. Ada fakta, ada peristiwa yang benar terjadi, tetapi tidak semuanya penting. Tetapi yang mau kita perhatikan pada saat ini, mengapa ini penting? Karena di dalam kutipan dari ayat yang ditulis oleh Markus itu mengatakan, terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kenapa dikatakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga merupakan fakta? Karena ada saksi. Ada orang yang melihat atau menyaksikannya. Dan penting karena sangat menentukan bagi iman orang percaya atau yang disebut murid-murid Yesus, pengikut Yesus, yang juga disebut sebagai orang Kristen untuk kita saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, setelah rangkaian pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini dalam keadaannya sebagai manusia, ketika Dia memberitakan kabar baik tentang kerajaan sorga, ketika Dia mengadakan berbagai mujizat, kesembuhan, menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati, membangkitkan orang mati. Kemudian Dia menderita, disalibkan, mati, lalu bangkit. Rangkaian ini, saudara-saudara, akan percuma kalau Yesus tidak naik ke sorga.
Bahkan kalau Yesus tidak naik ke sorga, maka murid-murid Tuhan Yesus dan kita saat ini akan meragukan kemesiasan Yesus Kristus, akan meragukan ketuhanan Yesus Kristus. Kenapa saudara-saudara? Loh, bukankah kebangkitan itu luar biasa? Oh iya, itu kebangkitan itu luar biasa. Tapi tahukah saudara, orang mati dihidupkan, itu sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Itu sudah dilakukan oleh Nabi Elisa. Dan Yesus sendiri pun sudah menghidupkan orang mati, bahkan membangkitkan Lazarus yang sudah membusuk. Artinya kalau Yesus hanya bangkit saja, hanya hidup saja, itu tidak cukup meyakinkan kita tentang kemesiasannya, terlebih lagi ketuhanannya. Tapi saudara-saudara, kita bersyukur bahwa kenaikan Kristus ke surga itu merupakan fakta. Merupakan fakta. Karena memang terjadi demikian, bahwa peristiwa itu memang benar-benar terjadi dan sangat penting. Karena apa? Ini menunjukkan di mana posisi dan apa yang dikerjakan oleh Yesus di sorga. Jadi artinya di sini, karena peristiwa kenaikan Kristus itu adalah fakta, maka hal itu menjadi penting bagi kita. Ya, menjadi penting bagi kita. Sebab kalau dia tidak naik ke sorga, maka sia-sialah kita mempercayai Yesus. Kalau dia tidak naik ke sorga, dia hanya Yesus yang dicatat dalam sejarah sama dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Tapi kita bersyukur selain dia bangkit, tapi dia juga naik ke sorga. Kita akan melihat kedua hal yang saya sebutkan di awal tadi tentang kenaikan Kristus, yaitu dia terangkat yang menunjukkan bahwa itu adalah fakta. Kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah. Ia duduk di sebelah kanan Allah. Dua hal ini yang menjadi topik bahasan kita. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang pertama, kita akan melihat fakta kenaikannya dan sifat kenaikannya. Lalu yang kedua, kita akan melihat posisi dia di sorga dan apa yang dikerjakannya di sorga. Kita melihat satu persatu. Yang pertama, fakta kenaikan dan sifat kenaikan Yesus Kristus. Kita akan membaca nanti secara berturut-turut dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Kita melihat yang pertama, fakta kenaikannya. Kita membaca Kisah Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Mirip dengan apa yang ditulis oleh Markus 16 ayat 19. Dikatakan terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Dalam bahasa Inggris dipakai kata ascending yang berarti ke atas. Disaksikan oleh mereka yaitu murid. Berarti Yesus itu terangkat ke sorga, dia bisa dilihat, itu artinya dia terangkat secara jasmani, yaitu dengan tubuh kemuliaan. Dia tidak menghilang. Dia tidak menghilang lalu murid-muridnya mengatakan, oh dia terangkat ke surga. Tetapi di sini dicatat, dia terangkat disaksikan oleh murid-muridnya semakin lama, semakin jauh dari pemandangan mereka, dan akhirnya awan menutupi Yesus dari pandangan mereka. Sama seperti halnya waktu Elia terangkat ke sorga, disaksikan oleh Elisa. Disaksikan oleh Elisa. Ketika diberitahukan bahwa Elia telah naik ke sorga,
Masih banyak nabi-nabi yang meragukan sampai mengatakan kepada Elia, masih kita disuruh mereka 30 orang untuk mencari Elia. Elisa berkata tidak perlu karena saya lihat dia naik. Tapi mereka tetap menyuruh 30 orang itu dan hasilnya apa? Nihil saudara-saudara. Karena apa? Disaksikan. Memang Elia biasa menghilang. Ya, Elia biasa menghilang. Tapi yang terakhir dia tidak menghilang. Demikian juga dengan Kristus. Ini adalah fakta, ini adalah bukti bahwa Yesus naik ke sorga karena ada yang menyaksikan. Disaksikan dengan mata jasmani karena dia naik secara fisik dengan tubuh kemuliaan. Kemudian yang berikutnya dari fakta dan sifat kenaikannya, yang kedua kita lihat bagian B, sifat kenaikannya. Kisah Rasul 1 ayat 11b, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dari pernyataan malaikat ini yang mengatakan Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat naik ke sorga, maka sifat dari kenaikan Yesus Kristus ini adalah kembali ke sorga. Kembali ke sorga. Hal ini menegaskan bahwa Yesus berasal dari sorga dan bertahta di sorga. Hal ini menegaskan bahwa kenaikan Yesus berbeda dengan dua peristiwa sebelumnya yang dicatat dalam perjanjian lama. Sebab sudah ada sebelumnya orang yang naik atau terangkat ke sorga, tetapi mereka tanpa mengalami kematian. Itu Henok yang dicatat dalam Kejadian 5 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, ia telah diangkat oleh Allah. Dia tidak kelihatan lagi karena ia telah diangkat oleh Allah. Kemudian tentang Elia dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Di situ dikatakan bahwa turun kereta berapi dari sorga dan membawa Elia naik ke surga. Tapi dari dua peristiwa ini tidak ada yang menjelaskan bahwa atau yang mengatakan bahwa baik Henok maupun Elia kembali ke sorga, tapi naik ke sorga atau diangkat oleh Allah ke sorga. Diangkat oleh Allah ke sorga. Sama seperti kita nanti, kalau sudah waktunya, berarti kita dibawa ke sorga, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Jadi kenaikan Kristus menunjukkan bahwa ia yang telah datang dari sorga, kembali ke surga tempat dari mana ia telah datang. Jadi saudara-saudara boleh memperhatikan hal ini. Kalau tadi faktanya ada yang menyaksikan bahwa Yesus itu benar naik ke sorga dan kembali ke sorga. Di sini dikatakan bahwa ia kembali ke sorga dan akan datang kembali dengan cara yang sama, yaitu menunjukkan kedatangannya kali yang kedua. Ini penting bagi iman Kristen, saudara-saudara. Karena dengan demikian terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan tentang siapakah Yesus ini. Karena banyak opini yang muncul tentang siapa Yesus. Ketika Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya, ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan dia adalah Elia, dia adalah Yeremia, dia adalah salah seorang dari nabi. Dan banyak orang yang meragukan
tentang kemesiasan Yesus karena melihat latar belakangnya. Tetapi ini terjawab sudah setelah dia naik ke sorga. Tidak adalah yang bisa meragukan, yang bisa membantah bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa ia adalah Tuhan. Jadi terbantahlah semua anggapan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Itu semua terbantahkan dengan dia naik ke sorga. Dan yang masih ragu tentang kemesiasan dan ketuhanan Kristus akan dapat diyakinkan. Saudara-saudara. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, berita atau siaran pers dari Mahkamah Agama itu bisa menyesatkan banyak orang. Karena mereka menyuruh serdaru-serdaru bahwa mayat Yesus itu dicuri dengan mengatakan tidak benar Yesus itu bangkit. Tetapi tahukah saudara bagaimana ledakan orang-orang percaya itu terjadi adalah setelah Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, jadi tidak ada lagi yang bisa membantah. Ini yang pertama yang kita harus yang perlu kita catat tentang fakta kenaikan Kristus ke surga dan sifat kenaikannya. Faktanya ada yang menyaksikan sifat kenaikannya, dia kembali ke surga, yaitu tempat dari mana ia datang ke dalam dunia. Sekarang kita mau melihat bagian yang kedua, posisinya di surga dan yang dikerjakannya di surga. Kedua hal ini, yaitu posisinya dan yang dikerjakannya di surga, menjadi sangat penting. Menjadi sangat penting. Mengapa ini menjadi sangat penting? Yaitu untuk membedakan, sekali lagi saya katakan, untuk membedakan peristiwa dalam tanda petik kenaikan dua orang sebelumnya yang disebut dalam perjanjian lama, yaitu Henok dan Elia dengan Yesus. Perbedaannya apa? Karena di Alkitab tidak pernah dicatat posisi mereka di surga apa, yang dikerjakan mereka di surga apa, sehingga tidak ada yang bisa berharap kepada Henok, tidak ada yang bisa berharap kepada Elia saat ini setelah kenaikannya ke surga. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Kita melihat posisinya di surga, bagian A, posisinya di surga, kita membaca dari Roma 8 ayat 33 dan 34. Roma 8 ayat 33 dan 34, demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi di sini dikatakan Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi poinnya di sini adalah membedakan kenaikan dua orang sebelumnya dengan kenaikan Yesus Kristus. Karena apa? Di sini ada posisinya, yaitu dia duduk di sebelah kanan Allah. Hal ini menunjukkan, yaitu duduk di sebelah kanan Allah, menunjukkan kesetaraan Yesus Kristus dengan Allah. Dan juga menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Saya bersyukur saya baru lebih jelas dengan pengertian ini. Saya pikir waktu dulu saya sekolah, ketika dikatakan dalam pengakuan iman, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, ngapain lah Yesus itu duduk lama-lama gitu ya. Tapi saudara tahu, saya akan tunjukkan kepada saudara hari ini apa arti sebenarnya duduk di sebelah kanan Allah.
Saya mau ajak saudara membaca berturut-turut dari Matius 26 ayat 64 sampai 65 dan Lukas pasal yang ke-22 yang akan menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah dan apa artinya. Apa artinya? Saudara-saudara, yang membuat pemuka agama Yahudi merasa benar menyalibkan Yesus adalah pernyataan duduk di sebelah kanan Allah ini. Mari kita melihat Matius 26 ayat 64 dan ayat yang ke-65. Dikatakan, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Dan di Lukas pasal yang ke-22 ayat 69 sampai ayat 71 dikatakan, mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengar dari mulutnya sendiri. Kenapa saudara-saudara? Karena kalimat duduk di sebelah kanan Allah dalam pengertian orang Yahudi berarti Yesus sedang mengatakan kepada mereka dia setara dengan Allah dan ia adalah Allah, dan ini disebut sebagai penghujatan karena ada orang yang mengaku dirinya setara dengan Allah, bahkan dia adalah Allah. Bahkan ia adalah Allah. Ini menjadi persoalan bagi mereka. Tetapi inilah yang menjadi fakta bagi kita. Inilah yang keadaan yang sebenarnya, bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah, membuktikan bahwa dia adalah Allah. Bahwa dia adalah Allah. Setelah kita mengerti posisinya di sorga, yaitu duduk di sebelah kanan Allah, adalah menunjukkan dia setara dengan Allah dan dia adalah Allah. Sekarang kita melihat bagian B dari poin yang kedua ini, yang dikerjakannya di surga. Yang dikerjakannya di surga. Kita membaca dari Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu sudah mengatakannya kepadamu, karena aku pergi untuk menyediakan sebuah tempat bagimu. Ini adalah pernyataan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Dia mengatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Di mana? Di rumah Bapakku, yaitu di sorga. Jadi Yesus selain posisinya tadi duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pembela bagi kita, tapi ada satu hal yang sangat-sangat penting bagi kita yang dikerjakan Yesus di sorga, yaitu menyediakan tempat. Menyediakan tempat. Saya mau mengatakan kepada saudara di sini, bahwa manusia siapapun, ini pernyataan iman kita yang kita dengar, kita tahu dari Alkitab, bahwa manusia tidak dapat atau tidak mungkin masuk ke surga jika bukan Tuhan Yesus yang membawanya. Semua orang ingin masuk surga. Semua orang mau masuk surga. Tapi saudara, kita diberitahu Alkitab, orang bisa masuk surga kalau Yesus membawa mereka ke surga.
tidak bisa datang sendiri ke sorga. Karena apa? Tidak ada yang tahu jalan ke sorga. Hanya Yesus yang tahu, dan Yesus sendirilah jalan ke sorga. Kemudian, manusia tidak memiliki tempat di sorga jikalau bukan Yesus yang menyediakannya. Kalau bukan Yesus yang menyediakannya. Jadi tadi, kalau bukan Yesus yang membawa, tidak ada orang yang bisa masuk ke sorga. Dan kalau bukan Yesus yang menyediakan tempatnya, tidak ada orang yang memiliki tempat di sorga. Kenapa demikian, saudara-saudara? Kenapa demikian? Seperti kita lihat di awal, Yesus naik ke sorga itu, dia kembali ke tempat dari mana ia datang, ke tengah-tengah dunia ini. Kenapa demikian? Karena dialah yang bertahta di sorga, dialah yang berhak di sorga, dialah yang berkuasa di sorga. Jadi saudara-saudara, jelas kita melihat dalam memperingati kenaikan Kristus ke sorga ini, bahwa kenaikan Kristus ke sorga adalah fakta. Adalah fakta. Itu sebabnya pengikut Yesus, karena itu fakta, dan itu sifatnya kembali ke tempat dia berada. Kemudian dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah, menunjukkan dia setara dengan Allah dan dia adalah Allah. Dan dikatakan lagi dia menjadi pembela bagi kita. Dan yang terakhir yang dikerjakannya di sana adalah untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Sehingga semua pengikut Yesus, semua orang yang percaya kepada Yesus memiliki kepastian masuk sorga. Memiliki kepastian masuk sorga. Bukan mudah-mudahan, saudara-saudara. Karena apa? Yesus yang mati untuk kita di kayu salib, dia juga yang bangkit, dan dia juga yang naik ke sorga. Pengikut Yesus memiliki kepastian masuk sorga. Karena apa? Yesus telah menyediakan tempat baginya dan akan membawanya ke sorga. Pengikut Yesus mendapatkan pembelaan dari sorga. Dari Yesus yang sekarang duduk di tahta kemuliaan. Saudara-saudara, adalah keliru kalau kita sebagai orang percaya merasa kita jalan sendiri, merasa kita tidak punya perlindungan. Tetapi ketahuilah, ingatlah saudara-saudara, pada hari ini, di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Juru Selamat kita sekarang ada di sorga, bertahta di sorga. Dan dia di sana menjadi pembela kita. Dia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Itu sebabnya kita perlu memahami, saudara-saudara, bahwa Yesus Kristus itu berada di atas segalanya. Dia berada di atas segalanya. Dalam Yohanes 3 ayat 31 berkata, ini adalah perkataan Yesus sendiri, siapakah yang datang dari atas? Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Kalimat terakhirnya, siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ini dikatakan Yesus ketika dia memulai pelayanannya sebelum dia disalibkan. Jadi saudara-saudara, Yesus itu berkuasa, Yesus itu berada di atas segalanya, bukan setelah ia naik ke sorga. Ini saya perlu tegaskan, saudara-saudara. Yesus itu di atas segalanya bukan setelah ia kembali ke sorga. Tetapi sebelum ia datang ke dalam dunia menjadi manusia, sebenarnya dia di atas segalanya. Tapi dia datang ke dalam dunia, dia merendahkan dirinya sampai dia disalibkan
untuk menyelamatkan manusia. Tetapi sesudah itu diselesaikan, dia kembali ke surga. Karena itu saudara-saudara, kita perlu memahami di sini bahwa Yesus Kristus yang telah datang dari surga itu telah kembali ke surga melalui kenaikan. Dan sekarang tinggal dan berada dan bertahta di surga. Sampai ia datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput umat tebusannya, yaitu saudara dan saya. Inilah yang perlu kita renungkan dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, dalam tahun ini. Tuhan memberkati. Untuk meresponi pemberitaan firman Tuhan, kita nyanyikan bersama-sama satu pujian, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak terima pujian. Hanya Dia yang layak dipuji dan disembah, sebab hanya Dialah yang duduk di tahta memerintah selama-lamanya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Allah yang bertahta di surga. Allah yang telah menyelamatkan kami dalam Yesus Kristus. Engkau yang sudah datang ke dalam dunia, merendahkan diri sebagai manusia. Bahkan Engkau menderita di kayu salib, bahkan mati, bangkit kembali. Tetapi kami bersyukur, Engkau bukan saja bangkit, Engkau naik ke sorga, Engkau kembali ke sorga dari tempat dari mana Engkau datang ke dalam dunia ini. Ini menjadi satu kepastian, satu jaminan bagi kami, bahwa kelak kami akan bersama-sama dengan Engkau di sorga yang kekal, seperti yang Engkau janjikan bahwa Engkau kembali ke sorga adalah untuk menyediakan tempat bagi kami, dan Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami dan membawa kami ke tempat di mana Engkau berada, di mana kami akan bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas karya-Mu dalam kehidupan kami. Dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, kami tidak perlu takut lagi, karena Engkau di sorga menjadi pembela kami. Engkau di sorga menyediakan tempat bagi kami. Berkenanlah Engkau menerima segala puji hormat syukur kemuliaan yang kami persembahkan pada hari ini. Di dalam nama-Mu yang kudus, nama di atas segala nama itu, ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita sebentar akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan saya yakin saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan yang meneguhkan janji Tuhan kepada kita. Bahwa di dalam Tuhan kita selalu ada pengharapan. Dan janjinya akan pengharapan itu akan digenapi. Jadi saya mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberi persembahan, tergerak untuk memberi persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, saudara bisa memberikan secara transfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara, atau saudara bisa mengumpulkannya dalam amplop dan memberikannya pada gereja ketika ibadah tatap muka nantinya. Oke, mari kita siapkan hati kita sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Kita mau berdoa bagi Indonesia, Kota Medan, dan juga kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, kami kembali dengan segala ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa khususnya bagi Indonesia Tuhan, di masa-masa ini. Kami sudah beberapa kali beribadah secara online. Walaupun kami yakin Tuhan, hadirat Tuhan ada bersama dengan kami, tak terbatas oleh apapun. Tapi kami punya kerinduan untuk bisa beribadah bersama-sama lagi Tuhan, dalam persekutuan di gereja. Oleh karena itu Tuhan, kami merendahkan hati dan diri kami dari hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, biar tangan pengasihan dan tangan kemurahan Tuhan ada atas Indonesia, sehingga keadaan Indonesia boleh dipulihkan seperti biasanya. Keadaan ini boleh Tuhan bangkitkan menjadi satu titik kebangkitan bagi Indonesia. Kami berdoa bagi setiap pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakilnya, menteri dan staf Tuhan. Berikan Tuhan yang berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat dari Tuhan, hati yang takut akan Tuhan juga ada atas mereka. Sehingga setiap keputusan-keputusan biar kiranya diputuskan dengan bijaksana. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap petugas medis yang harus berjuang melayani setiap pasien-pasien hari-hari ini Tuhan. Dalam kasus COVID-19 ini Tuhan yang menolong, berikan hikmat kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Kesehatan juga, setiap pasien yang divonis untuk positif ke corona juga Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan, kiranya mau menyembuhkan mereka. Dan kami berdoa bagi Kota Medan Tuhan, biar kiranya tangan Tuhan selalu ada atas kota ini. Anugerahkanlah keamanan dan kesejahteraan atas kota ini. Biar kiranya tangan Tuhan selalu berkemurahan atas kota ini, berbelas kasihan atas kota ini. Tempat di mana kami boleh berusaha, kuliah, beribadah, dan melakukan aktivitas kami sehari-hari. Biar tangan Tuhan ada atas kota ini. Dan kami berdoa bagi setiap gereja Tuhan di seluruh Sumatera Utara. Pakai gereja Tuhan menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu untuk memberkati Kota Medan, memberkati Provinsi Sumatera Utara ini. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa bagi setiap sidang jemaat Tuhan, biar selalu dilindungi, dinaungi oleh Tuhan, benar-benar disertai oleh Tuhan. Kami tidak akan berani melangkah tanpa penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Dan kami yakin kami mampu menjalani hidup kami hanya karena Tuhan yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Tuhan juga setiap sidang jemaat Tuhan yang sudah memberi dengan sukacita di dalam kelimpahan kekurangan. Tuhan yang berkati sesuai dengan apa yang sudah Tuhan siapkan masing-masing kami, sesuai dengan bagian yang sudah Tuhan tempatkan untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya tangan Tuhan ada selalu bersama dengan kami, menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menolong setiap sidang jemaat Tuhan dan seluruh keluarga besarnya, dinaungi, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga bagi hamba-Mu yang sudah memberikan waktunya, pelayanannya untuk melayani kami dalam firman Tuhan. Tuhan berkati pelayanannya, keluarganya, usahanya, isi hatinya. Tuhan yang menolong semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Mulai dari hari ini sampai Yesus datang kembali, setiap berkat ini akan menjadi milikmu, dan engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima segala berkat ini, segala puji hormat hanya bagimu. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.